Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sungguh sangat bersukacita saya bersama istri bisa hadir kembali dan melayani di jemaat BMC di Philadelphia. Tentu saya berterima kasih untuk Pastor Lukas dan Shirley Kusuma untuk kesempatan yang telah dipercayakan. Di Indonesia kami terutama hamba-hamba Tuhan mengenal gereja BMC Philadelphia ini sebagai gereja yang penuh belas kasihan, suka menolong orang-orang yang ada di lingkungan, dan saya percaya itu adalah pelayanan yang juga dilakukan oleh Yesus. Dan siapa orang yang menunjukkan kemurahan, dia juga akan menerima kemurahan yang luar biasa daripada Tuhan. Saya percaya akan ada kemurahan-kemurahan yang lebih besar yang Tuhan akan berikan kepada gereja ini, karena Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Haleluya. Baik, di dalam ibadah pertama dan kedua ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah pengajaran perihal akhir zaman dan sifatnya berurutan. Jadi saudara ikuti ibadah pertama, lalu kemudian kalau saudara mau hadir lagi bisa ngopi dulu di bawah, mudah-mudahan ada kopi atau teh, dan kemudian saudara bisa mengikuti lagi supaya kita bisa mempelajari seri ini secara lengkap. Dan persiapkan akal budi, karena khotbah pengajaran itu biasanya harus kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, konsentrasi, jangan main HP karena kita akan terlewat dari kebenaran yang kita akan pelajari. Nah, di ibadah satu ini saya akan bicara firman dengan judul Yesus akan menjadi Raja di Palestina. Saya percaya ini bukan judul provokatif, tapi itu adalah firman Tuhan. Yesus akan jadi Raja di Palestina. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini apa yang terjadi di dunia, dunia sedang tidak baik-baik saja. Karena berbagai negara sedang mengalami peperangan, satu negara berperang dengan negara yang lain. Dan kalaupun dalam negara itu tidak ada perang saudara, seringkali peperangan atau pertikaian secara politik itu ada. Saudara, tentu kita mendengar semua, bahkan di negara bagian ini, Pennsylvania, kemarin salah satu kandidat presiden yaitu Donald Trump ditembak. Dan kalau sampai mati ini akan menggoncangkan dunia. Karena kita nggak pernah berpikir itu akan terjadi di negara demokrasi seperti Amerika. Kalau itu di Afrika mungkin kita rasa itu mungkin terjadi. Tapi itu terjadi di Amerika Serikat. Di negara bagian ini juga, saudara-saudara. Tetapi untungnya itu kena kuping bagian kanan atas, sehingga tidak tewas, saudara. Saya mau bilang gini, orang sejago-jagonya kalau nembak kuping kanan susah sekali, saudara sekalian. Ya toh? Jadi saya yakin yang dia maksudkan bukan tembak kuping, dia tembak kepala, 1 senti saja mati, saudara. Tapi Tuhan itu masih penuh belas kasihan kepada Donald Trump. Kenapa? Saya rasa masih ada tugas yang harus dia selesaikan. Saya bukan pendukung salah satu kandidat dan saya juga tidak punya hak pilih. Tetapi kita melihat kenapa dia masih bisa diselamatkan dengan cara yang ajaib. Ada sesuatu yang masih harus dikerjakan. Nah, saudara-saudara, dalam negara kadang ada pertikaian politik. Satu negara berperang melawan negara yang lain. Dan dalam skala yang lebih besar, skala global, biasanya peperangan itu terjadi karena satu negara ingin menguasai negara atau wilayah yang lain. Seperti Rusia menyerang Ukraina beberapa tahun yang lampau. Dan dampak perang ini akan lebih hebat, lebih besar, lebih luas kalau ada negara yang ingin menguasai bukan cuma negara lain, tapi menguasai dunia. Nah, ini tentu sangat berbahaya. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa dalam sejarah ada beberapa negara yang ingin menguasai dunia. Jepang dengan Kaisar Hirohito, atau Jerman dengan Adolf Hitler dalam Perang Dunia Kedua,
Amerika Serikat saya rasa juga sudah lama ingin menjadi polisi dunia, dan Rusia tidak mau kalah untuk hal tersebut. Tetapi saya percaya bahwa jarum jamnya Allah itu bicara tentang Israel, saudara. 2022 Rusia menyerang Ukraina. Beberapa orang bertanya kepada saya, apakah ini sudah tanda-tanda zaman? Saya bilang peperangan secara global tentu adalah tanda zaman. Tapi kalau tanda akhir zaman di mana Yesus akan datang, saya bilang belum. Karena Israel masih belum diusik. Tapi sekarang yang diusik-usik adalah Israel. 2023, 7 Oktober, Hamas menyerang Israel dan membunuh ribuan orang Israel dengan sangat kejam. 2024, Iran menyerang Israel. Sekarang Hizbullah dari Lebanon itu juga menyerang Israel. Nah saudara, karena kemudian Israel melakukan pembalasan dan kemudian menyerang selain Gaza tapi juga Rafah, maka dunia berteriak agar ada solusi dua negara. Jadi di Palestina itu akan ada dua negara, yaitu Israel dan negara Palestina. Sebetulnya kita harus tahu, tahun 1947 Persatuan Bangsa-Bangsa United Nation sudah melontarkan gagasan ini. Karena mereka membagi Palestina itu menjadi dua bagian. Untuk Arab Palestina dan untuk Yahudi Palestina. Yahudi Palestina menerima solusi dari PBB tersebut. Sehingga tahun depannya 1948 bulan Mei mereka memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi orang-orang Arab yang tinggal di Palestina menolak hal itu. Karena tujuan mereka adalah menghapus Israel dari peta bumi ini. Makanya sampai sekarang di daerah itu yang ada hanyalah Israel. Nah sekarang ini karena konflik tahun-tahun ini, maka muncul lagi suara solusi dua negara. Sebetulnya ini barang lama. Tetapi karena situasi terkini baru dijadikan barang yang baru, saudara-saudara. Mestinya mereka terima dulu saja. Persoalan mudah-mudahan lebih selesai begitu. Tapi inilah yang akan terjadi. Kita nggak tahu, kita lihat saja perkembangan apakah akan menjadi dua negara dan sebagainya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, sebetulnya Alkitab secara jelas menunjukkan tentang sejarah bangsa-bangsa yang pernah menguasai dunia. Misalnya di dalam Daniel pasal yang kedua, Nebukadnezar mendapatkan mimpi yang oleh Roh Kudus, Roh Allah diterjemahkan atau diartikan melalui hambanya Daniel. Yang dia lihat adalah patung yang sangat besar yang kepalanya terbuat dari emas, dan itu bicara tentang negara Babilonia yang sekarang adalah Irak yang menjadi penguasa dunia pada waktu itu. Tapi kemudian dadanya dan lengannya terbuat dari perak. Dan itu bicara soal Persia. Kalau sekarang negara Iran. Karena Babel dikalahkan oleh media Persia. Tapi kemudian bagian pinggangnya terdiri dari perunggu. Dan itu adalah negara Yunani dengan pemimpinnya Alexander the Great. Saudara-saudara, dan bagian kakinya terbuat dari besi. Kerajaan yang sangat keras. Dan itu bicara soal kerajaan Roma, di mana Yesus juga lahir pada waktu Roma memerintah dunia. Dan bagian kakinya yang terdiri dari 10 jari itu terdiri dari besi campur tanah liat. Besi itu nggak mungkin bisa dicampur sama tanah liat, nggak ada persatuan yang kokoh. Air sama minyak saja nggak bisa bercampur, apalagi besi tambah tanah liat. Nah ini bicara soal apa? Negara-negara, pemerintahan-pemerintahan yang akan terpecah-pecah. Tidak ada one world government di dunia ini. Ada Amerika, ada Rusia, ada China, ada Indonesia, dan negara-negara yang lain. Nah tetapi di beberapa waktu yang akan datang akan muncul satu orang tokoh yang akan memberikan solusi damai bagi dunia. Dan dia mencoba untuk mendirikan one world government. Satu pemerintahan dunia baru. Kita nggak tahu siapa namanya, tapi Alkitab menunjukkan, menjuluki dia sebagai antikristus.
Tetapi antikristus tidak akan pernah berhasil menguasai dunia. Jangan pernah berpikir bahwa antikris akan menguasai seluruh dunia. Dia akan mencoba, tapi dia tidak akan pernah berhasil. Karena satu-satunya yang berhasil, namanya saya beritahu, Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita nggak usah menanti-nantikan antikris dengan ketakutan. Pada akhirnya, pada ujungnya, ini cerita yang penuh dengan sukacita dan kemenangan. Kekasih hati kita, Raja kita, Tuhan kita yang akan menang mengatasi segala-galanya. Kalau saudara lihat film, biasanya musuh itu menang duluan tampaknya. Tapi akhirnya jagoan kita yang akan menang. Dan jagoan kita namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Daniel 2 ayat 44 menubuatkan ini. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kerajaan apa yang akan menghabisi atau mengalahkan semua kerajaan yang lain dan sifatnya kekal? Itulah kerajaan Allah di bumi yang disebut sebagai kerajaan 1000 tahun yang nanti akan merger, bergabung dengan kerajaan kekal. Saya tunjukkan ayatnya, Zakaria 14 ayat 9. Dikatakan demikian, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ayat yang ke-16 17, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Akan terjadi bahwa Yesus Kristus itu menjadi Tuhan, Raja satu-satunya yang akan menguasai dunia. Ibu kota dunia pada waktu itu adalah Yerusalem. Di mana? Di Palestina yang kita sebut pada masa kini. Hai Palestina, nantikanlah Raja sejatimu. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Dan kalau orang tidak datang pada hari The Feast of Tabernacle, Sukkot, pada hari raya Pondok Daun, maka akan ada hukuman Tuhan bagi bangsa-bangsa itu. Berarti dalam zaman kerajaan 1000 tahun masih ada bangsa-bangsa. Yerusalem di Palestina akan menjadi pusat pemerintahan dunia, tapi akan ada Amerika, akan ada Rusia, akan ada Indonesia, akan ada kerajaan-kerajaan yang lain. Pusatnya di Yerusalem, tapi di negara-negara yang ada pemerintahan-pemerintahan. Dan saya percaya orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan akan memerintah bersama dengan Yesus. Kalau di Indonesia akan ada yang diangkat jadi RT, RW, lurah, camat, gubernur, dan sebagainya. Siap-siap ya, lihat kiri kanan, orang di sebelah saudara minimal jadi RT di Amerika Serikat. Haleluya. Nah, kapan Yesus akan jadi raja di Palestina? Dalam masa kerajaan milenium. Apa yang dimaksudkan dengan milenium? Ini berasal dari kata Latin, mille artinya 1000 dan annum artinya tahun. Milenium artinya kerajaan 1000 tahun. Karena kerajaan itu memang akan berdiri 1000 tahun lamanya. Bukan di sorga, tapi di bumi. Kerajaan 1000 tahun ada di mana? Sorga atau bumi? Di bumi. Nah saudara, jadi kerajaan milenium adalah pemerintahan Kristus sebagai raja 1000 tahun lamanya di bumi. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Pada waktu itu iblis akan diikat di jurang maut. Wahyu 20 ayat yang ketiga. Artinya iblis tidak bisa menggoda manusia karena dia dipenjara, dia diikat. Sehingga ada damai sejahtera di atas muka bumi ini. Bayangkan seluruh dunia
akan menjadi satu. One world government. Yesus akan menjadi rajanya. Pusatnya di Yerusalem. Akan ada damai sejahtera. Setan ditangkap, dimasukkan di dalam jurang maut. Oh, betapa keadaan yang penuh damai, sukacita. Kapan itu terjadi? Saya yakin tidak lama lagi. Dan apakah kita akan ada dalam kerajaan itu? Saya percaya kita akan berada dalam kerajaan 1000 tahun dan bahkan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudara, kerajaan ini akan datang, akan terjadi, dibentuk setelah Yesus datang kembali ke bumi. Dan saudara perlu tahu kedatangan Yesus untuk kali kedua dibagi dalam 2 tahapan ini. Pertama, dia datang di awan-awan untuk mengangkat orang yang percaya. Karena Yohanes 14 ayat 3 berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, di sorga maksudnya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dia akan membawa kita ke sorga, ke tempatnya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita sekarang kan di dunia. Tuhan Yesus akan datang di awan-awan, belum menjejakkan kaki ke bumi. Lalu kita akan diangkat bersama-sama masuk dalam kerajaan sorga. Karena dia datang untuk menjemput umatnya yang ada di bumi. Membawanya ke atas, ke sorga. Tetapi tahap berikutnya, Yesus akan datang kembali menjejakkan kaki di bumi bersama dengan orang kudusnya yang pertama-tama telah diangkat ke sorga. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka Henoh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Pertama, Yesus datang untuk menjemput umatnya yang ada di bawah. Sekarang setelah umatnya ada di atas, di sorga, Yesus datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, dengan orang-orang yang percaya. Kapan itu terjadi? Pada waktu Yesus akan memulai kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun damai. Nah, saudara-saudara, sekarang saya akan tunjukkan 3 indikasi, 3 hal kapan kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi. Ada 3 peristiwa yang akan terjadi, dan kalau ini terjadi, maka setelah itu kerajaan 1000 tahun akan muncul. Pertama, adalah peristiwa pengangkatan orang percaya. Itu harus mendahului kerajaan 1000 tahun. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, peristiwa Yesus datang kembali itu ditandai dengan beberapa hal. Pada waktu itu sangkakala Allah akan berbunyi. Kita nggak tahu suaranya gimana. Mungkin sangkakala Hollywood. Atau kalau sangkakala dari Yahudi, tut, seperti tiupan shofar. Kalau sangkakala dari Indonesia, yang datang si unyil, saudara-saudara, dan bukan Tuhan Yesus. Lalu kemudian setelah malaikat berseru, maka Yesus turun dari sorga. Dia turunnya di awan-awan, belum menjejakkan kaki di bumi. Lalu orang mati dalam Kristus akan bangkit. Orang yang percaya, yang beriman di dalam Yesus, kuburannya akan terbelah. Kuburan akan terbuka, dan mereka yang mati bangkit mengenakan tubuh kebangkitan. Karena itu jangan berduka cita berlarut-larut. Kalau kita punya anggota keluarga yang meninggal di dalam Kristus, kita akan ketemu lagi dengan mereka. Nah, bagaimana kalau saya dan saudara pada waktu itu belum mati, masih hidup? Nah, kita akan jadi generasi yang luar biasa. Kita akan jadi generasi yang gak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Dan Tuhan akan mengubah tubuh kita, darah dan daging,
Yang terbatas ini dengan tubuh kemuliaan. Baru kemudian yang mati dan yang masih hidup dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Ketemu Tuhan di awan-awan. Dan kita akan nyanyi di sana. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Wah, lupanya Jumat ini sudah bisa lagunya, Pak. Udah siap diangkat ini, Pak. Haleluya. Yang gak bisa, belajar dulu. Begitu mau naik, diturunin nanti saudara-saudara. Nah saudara-saudara, jadi kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan mengalami sukacita bersama dengan Yesus. Lalu pertanyaannya, orang yang sudah diangkat itu ngapain? Saudara, yang pertama orang percaya yang diangkat akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Bahasa Yunaninya adalah bema, 2 Korintus 5 ayat 10. Dan orang yang masuk pengadilan Kristus tidak untuk ditentukan lagi masuk surga atau masuk neraka. Karena orang yang diangkat semua lahir baru. Semua sudah percaya Yesus. Yang gak percaya yang ditinggalkan. Lalu kenapa orang percaya harus diadili? Karena kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus bukan untuk menentukan keselamatan, tapi menentukan pahala atau reward yang akan kita terima sesuai dengan perbuatan iman setelah kita diselamatkan. Karena semuanya akan diuji oleh Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan itu terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Orang yang percaya Yesus akan diadili. Bukan untuk menentukan masuk surga atau masuk neraka, tetapi apakah kita dapat pahala dari Tuhan atau tidak. Orang yang melayani dengan tulus, kita bicara dasarnya adalah Yesus. Lalu kita membangun di atas dasar itu dengan motivasi luhur, mulia. Jadi orang yang dapat dipercaya di dalam pelayanan kepada Tuhan. Seperti emas, perak, batu permata akan mendapatkan reward, upah. Sedangkan orang yang motivasinya tidak tulus yang digambarkan seperti kayu, rumput kering atau jerami terbakar oleh api. Ini bukan api neraka, tapi api pengujian Tuhan, di mana motivasi yang tidak betul tidak akan mendapatkan pahala daripada Tuhan. Jadi intinya begini, kalau saudara mau melayani, layani dengan tulus. Saudara jangan pikir, oh saya yang penting hari Minggu pergi ke gereja, pelayanan yang lain-lain aja, saya nggak usah melayani. Kalau saudara percaya Yesus, engkau selamat. Tapi engkau tidak akan dapat pahala. Engkau akan kehilangan upah. Penjahat di sebelah salib Yesus, begitu dia percaya, belum sempat dibaptis, belum sempat pelayanan, masuk surga nggak? Ketika dia percaya, masuk, tapi nggak dapat pahala. Beda dengan Paulus, Timotius yang melayani setelah mereka diselamatkan. Dengan motivasi yang tulus, mereka akan mendapatkan pahala dari sorga. Karena itu saudara layani dengan tulus. Bukan karena cari nama, cari jabatan, cari uang, cari popularitas. Tapi karena hati kita mengasihi Tuhan. Tuhan yang pertama telah mengasihi kita, menyelamatkan kita. Sudah sepantasnya kita memberikan segala-galanya. Jangan hitung-hitungan untuk pelayanan kepada Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena akan ada waktunya pahala dari Tuhan diberikan kepada kita semuanya. Jadi jika motivasi kita tulus, kita dapat dipercayai, kita akan mendapatkan mahkota. Dan kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Sedangkan yang tidak tahan uji, motivasinya tidak lurus, akan kehilangan pahala.
Nggak dapat mahkota, walaupun keselamatannya tetap. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi akan ada perbedaan kemuliaan dalam kerajaan sorga. 1 Korintus 15 ayat 40 sampai 41 bicara tentang kemuliaan matahari beda dengan kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan beda dengan kemuliaan bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Keselamatannya untuk semua orang percaya. Tetapi tingkatan kemuliaan, artinya tugas yang Tuhan akan berikan, termasuk memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun kelak, itu akan berbeda-beda rankingnya. Bukan keselamatannya, keselamatan free gift. Tetapi kepercayaan Tuhan itu berbeda sesuai dengan apa yang kita kerjakan dengan iman hari-hari ini. Makanya hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh cinta Tuhan, bekerja dengan tulus, bekerja dengan rajin, supaya dipercaya perkara ilahi di dalam kerajaan 1000 tahun, di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Nah saudara, kemudian semua orang yang sudah dibagi pahala dan sebagainya, ada juga yang merasa malu karena tidak mendapatkan mahkota, tapi kemudian kita semua akan masuk pesta kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Di mana mempelai akan mengenakan kain lenan halus yang putih bersih, yaitu perbuatan benar dari orang kudus. Kristus tidak akan terpisahkan lagi dengan gerejanya sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kita nanti masuk dalam pesta rohani, bukan pesta ayam goreng, nasi goreng. Saudara-saudara, saya tadi malam diajak Pak Lukas makan ikan, enak banget saudara sekalian. Tapi bukan pesta ikan goreng juga di sana. Ini adalah pesta rohani, di mana kita nggak akan pernah terpisah dari Yesus sampai selama-lamanya. Bersama Yesus di sorga, nanti turun bersama dengan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu kemudian masuk di dalam langit dan bumi baru yang kekal juga bersama dengan Yesus. Sekarang tubuh Kristus di bumi, kepala tubuh Kristus ada di sorga. Kelak kita akan selamanya bersama dengan Tuhan. Yang paling penting bagi kita adalah perhatikan pakaian kita secara rohaniah. Kain lenan halus yang putih bersih, bicara tentang perbuatan atau perbuatan suci dari orang-orang benar. Saya percaya kalau ada waktu di mana kita harus bertobat dari segala dosa, minta disucikan oleh darah Yesus, waktu itu adalah sekarang. Karena kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Boleh kita tetap bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Tapi langkah hidup kita harus dijaga. Karena gak lama lagi Yesus akan segera datang. Dan waktu Yesus datang, kita tidak mau ditemukan telanjang secara rohaniah. Tidak mengenakan pakaian pesta. Nah itulah kemuliaan yang Tuhan akan berikan bagi orang-orang percaya pada waktu kita diangkat. Tapi di bumi yang ditinggalkan akan mengalami sengsara dari antikris. Karena akan ada seorang jahat yang digelari antikris yang akan mencoba menguasai dunia. Ini bagian kedua. Antikris disebut sebagai penguasa kejam, 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Dia akan memerintah selama 7 tahun, Daniel 9 ayat 27, 1 kali 7 masa. Dan tampaknya ini akan muncul dari 10 koalisi negara barat, ex-Romawi. Karena kalau kita lihat dalam Wahyu 13, ada binatang yang keluar dari dalam laut, tanduknya 10. Nubuatan yang diterjemahkan oleh Daniel, bicara tentang kaki daripada patung besar yang jari-jarinya 10. Tampaknya ada persatuan 10 negara dan kemudian meminta satu orang menjadi pemimpinnya. Kemungkinan besar ini akan muncul dari Eropa. Walaupun sekali lagi tafsiran sangat berbeda-beda soal ini. Ada yang bilang mungkin dia adalah keturunan Yahudi. Ada yang bilang ini dari agama sepupu kita. Tapi nanti kita lihat saja tanggal waktunya. Dan buat saya memang gak mau ketemu sama dia, saudara-saudara. Dan ini akan menjadi masa siksaan yang hebat. Penghukuman Allah, 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan, bicara tentang kehancuran dunia dengan berbagai hukuman yang ngeri akan terjadi pada masa antikris.
Dan antikris akan memerintah 7 tahun dibagi di dalam 2 fase. 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun yang kedua. Pada tahap yang pertama akan terjadi perjanjian dengan Israel. Dan Israel akan membangun kembali bait suci, bait Allah. Yang sekarang ini tempatnya di kompleks Masjid Dome of the Rock. Orang-orang Yahudi percaya begini, kalau ada orang yang bisa membantu kami membangun bait Allah, maka kami akan sembah dia sebagai Mesias. Walaupun yang membangunnya adalah setan. Karena mereka sangat rindu mempunyai bait Allah yang dulu pernah dibangun. Nah, pada waktu itu ada gereja dunia mayoritas akan kompromi dan mendukung antikristus. Wahyu pasal 17. Ini berita sedih. Nanti gereja mayoritas akan mendukung antikristus. Kalau saudara pernah ke Yerusalem, melihat ada Yad Vashem, museum pembantaian orang-orang Yahudi oleh Hitler. Hitler itu mendapatkan restu dari kardinal, dari paus. Itu sebabnya mengapa orang Yahudi sangat membenci kekristenan. Karena mereka berpikir bahwa semangat antisemitisme itu muncul dalam gereja. Dan ini sesuatu yang menyedihkan. Dan gereja akan pro kepada si antikris. Sekarang saja pro kepada berbagai hal yang jelas-jelas ditentang oleh Alkitab, saudara-saudara. Apalagi antikris nanti akan muncul dengan kuasanya. Pada waktu itu Israel akan diserbu dari utara, Gog, dan juga dari selatan, dari negara-negara Arab Afrika. Daniel 11 ayat 40, Yeskiel 38 sampai 39. Dan hari-hari ini kalau kita lihat tampaknya hari-hari yang dinubuatkan Alkitab sudah semakin dekat. Karena Israel mengalami serbuan daripada sekutu-sekutu Rusia. Yang maju sekarang Iran, Hizbullah. Dan nanti akan muncul lagi pasukan mereka. Koalisi dengan Turki dan negara-negara yang lain, saudara-saudara. Tahap yang kedua, antikris akan minta disembah sebagai Allah dan mereka akan menganiaya semua orang yang tidak mau. Tuhan akan menampakkan pelayanan 2 saksi Allah yang bisa membuat mujizat air jadi darah dan menurunkan api dari langit seperti pelayanan Musa dan Elia pada zaman kehidupan mereka. Munculnya tanda 666 di tangan atau di dahi dan orang yang tidak mau memakai tanda itu akan sulit sekali hidupnya. Karena tidak bisa berjualan dan sebagainya. Saudara-saudara, dan perang Gog-Magog akan disambung dengan perang lain. Namanya perang Harmagedon. Kalau Gog-Magog itu utara, selatan menjepit Israel. Harmagedon, barat dan timur akan menjepit Israel. Dan Wahyu 9 ayat 16 berkata, akan datang pasukan jumlahnya 20.000 laksa atau 200 juta dari timur melintasi sungai Efrat yang menjadi kering. Saudara sekarang bisa googling bahwa sungai Efrat makin lama makin kering. Mempersiapkan jalan bagi orang-orang yang akan datang dalam perang Harmagedon. Dan saya percaya China pasti akan ikut. Karena nggak mungkin 200 juta pasukan datang kalau China nggak ikut, saudara. Nah, kalau China ikut, dia ajak sekutunya, mungkin Korea Utara. Kim Jong-un akan datang, saudara-saudara. Ya. Nah, saya nggak tahu posisi Indonesia nanti akan ada di mana. Karena Indonesia itu negara non-blok. Bukan blok barat, bukan blok timur, saudara. Indonesia itu negara yang unik. Negara Indonesia itu bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Maka Indonesia sering disebut sebagai negara bukan-bukan, saudara sekalian. Nah, kita berdoa supaya akhirnya Indonesia tidak mengutuk bangsa pilihan Allah. Karena itu sangat berbahaya. Jadi pertama, pengangkatan akan terjadi. Yang kedua, antikris akan menyiksa orang-orang yang tertinggal. Dan yang terakhir, Kristus akan datang ke bumi. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun. Kapan? Pada saat perang Harmagedon itu berlangsung. Antikris dan nabi palsu akan dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu neraka. Jadi penghuni neraka yang pertama adalah antikristus dan nabi palsunya.
Orang kalau mati sekarang tidak langsung dicampakkan ke dalam neraka, orang tidak percaya, mereka ada di Hades. Tempat sementara, tapi nanti mereka akan dicampakkan ke dalam api neraka. Tapi penghuni pertama bahkan bukan setan. Penghuni neraka pertama adalah antikristus dan nabi palsunya. Iblis akan dilemparkan ke dalam jurang maut 1000 tahun lamanya, nggak bisa menggoda manusia. Ketika Tuhan mendirikan kerajaan milenium, baru di akhir kerajaan milenium dia dilepaskan sebentar untuk menggoda manusia, untuk menunjukkan mana yang benar-benar taat kepada Tuhan atau tidak. Dan Kristus akan mendirikan kerajaan milenium di bumi ini dengan ibu kotanya Yerusalem di tanah Palestina kini. Jadi siapa yang akan menjadi pemimpin di Palestina? Siapa yang akan menjadi raja di Palestina? Yang dampaknya ke seluruh dunia. Namanya adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya kita boleh melihat perubahan yang terjadi pada zaman. Kita tetap percaya ujungnya yang jadi raja adalah kekasih hati kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya akan lanjutkan nanti di dalam ibadah kedua, tapi tolong diklik karena ada peta yang saya mau tunjukkan dan jelaskan dengan singkat kepada saudara. Sekarang sejak Pentecost, hari Pentakosta, kita masuk zaman gereja, church age. Kita tidak tahu sampai kapan tiba-tiba akan ada rapture, pengangkatan orang percaya. Judgment seat of Christ, kursi pengadilan Kristus, bema. Itu kita akan alami di atas. Tetapi di bumi akan ada tribulation dari si antikris. Lalu akan muncul, Yesus yang sudah naik akan datang kembali, second coming, menjejakkan kaki di bumi dan akan memulai kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pertanyaannya, nanti kerajaan 1000 tahun itu apa yang akan terjadi? Dan setelah kerajaan 1000 tahun, bagaimana dengan sorga dan neraka, dengan langit dan bumi yang baru? Waktunya tidak cukup, kita lanjutkan di dalam ibadah yang kedua. Makanya ngopi dulu supaya saudara lebih cerah, segar, dan bisa mengikuti ibadah kedua. Yang penting persiapan kita bertobat, tinggalkan dosa. Yang kedua, hidup benar, taati firman dan tuntunan Roh Kudus. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Mari kita mengenakan perlengkapan senjata terang. Jangan hidup dalam pesta pora, kemabukan dalam berbagai dosa. Dan mari kita gunakan waktu ini untuk melayani, untuk bersaksi, menuntaskan amanat agung Yesus. Supaya pada waktu Yesus datang, kita tidak ditinggalkan, tapi kita akan diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita makin berdiri.